Halo, nama saya Felicia. Saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem pembayaran dan alat pembayaran yang ada di Indonesia. Sejarah sistem pembayaran. Sistem pembayaran dimulai dengan sistem barter, yaitu hanya pertukaran antar barang. Hanya saja, muncul masalah ketika dua orang ingin bertukar tetapi tidak sepakat dengan nilai pertukarannya, atau salah satu pihak kurang membutuhkan barang yang akan ditukar. Lalu seiring berjalannya waktu, manusia mengembangkan uang komoditas. Uang komoditas ini menggunakan barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang, misalnya garam, teh, tembakau, hingga biji-bijian. Lalu pada tahun 900 hingga 6000 sebelum Masehi, hewan ternak juga digunakan sebagai uang komoditas. Setelah muncul budaya pertanian, gandum, sayuran, dan tumbuhan juga digunakan sebagai uang komoditas. Lalu semakin berkembang dan muncul uang primitif. Uang primitif ini digunakan sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Uang primitif menggunakan cangkang kerang atau cangkang hewan lainnya. Lalu berkembang menjadi uang logam. Contohnya pada abad ke-12 ada uang yang disebut dengan krisnala atau uang ma peninggalan kerajaan Jenggala yang terbuat dari emas dan perak. Lalu berkembang menjadi uang kertas. Berikutnya adalah sejarah mata uang. Mata uang di Indonesia sudah ada sejak pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Pada awal abad ke-12, kerajaan Jenggala membuat mata uang yang berasal dari perak dan emas yang disebut krisnala atau uang ma. Sementara itu, di abad ke-9, kerajaan Buton memakai uang kampua. Sekitar abad ke-14 hingga ke-16, kerajaan Majapahit memakai uang gobok yang terbuat dari tembaga. Lalu Indonesia menggunakan mata uang real Spanyol sebelum VOC berusaha menguasai perdagangan di Nusantara. Setelah VOC berusaha menguasai perdagangan di Nusantara, VOC melarang penggunaan mata uang asing di Nusantara dan menggunakan uang perak Belanda. VOC juga menetapkan uang perak Belanda atau Riksdalder sebagai uang nasional. Lalu Belanda mengeluarkan uang dalam bentuk sertifikat. Karena disambut dengan baik oleh masyarakat, Belanda mengeluarkannya dengan lebih banyak, juga dengan nominal yang berbeda-beda, yaitu dari 1 hingga 1000 Riksdalder. Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia, mata uang Indonesia kembali menggunakan rial Spanyol. Pada tahun 1813, mata uang rial Spanyol diubah menjadi Ropits Jawa yang terbuat dari tembaga, emas, dan perak dan dicetak di Surabaya. Lalu Jenderal Belanda pada tahun 1817 mengubahnya menjadi Gulden Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, terdapat 3 emisi. Emisi pertama dituliskan dalam bahasa Belanda dan diedarkan pada tahun 1942. Emisi kedua merupakan perintahan Dai Nippon dan tidak sempat diedarkan. Emisi ketiga merupakan Dai Nippon Teikoku Seihu yang diedarkan pada tahun 1943. Pada awal kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 29 September 1945, Sekutu datang ke Indonesia dan menyebarkan uang Nika. Pada saat itu, kondisi moneter negara ini sangat buruk, karena ada banyak rupiah Jepang yang beredar. Sekutu menempati bank-bank Jepang dan mengedarkan lebih banyak rupiah Jepang sehingga memperburuk kondisi keuangan Indonesia. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan ORI, yaitu Uang Republik Daerah pada bulan Oktober 1946. Tetapi karena sedang dalam kondisi perang, sulit untuk menghitung jumlah uang yang sudah diedarkan dan apakah jumlah tersebut mencukupi jumlah kebutuhan. Sehingga pemerintah membuat ORIDA, yaitu Uang Republik Daerah, supaya dapat menjangkau setiap daerah masing-masing. Lalu di Kepulauan Riau diterbitkan rupiah Kepulauan Riau agar mengatasi dolar Malaya yang ada di kepulauan tersebut. Tetapi pada 1 Juli 1964, uang ini ditarik dan di Kepulauan Riau menggunakan rupiah, sehingga menyebabkan seluruh Indonesia menggunakan rupiah kecuali Irian Barat. Pada Oktober 1963, di Irian Barat diterbitkan rupiah Irian Barat untuk menggantikan gulden yang berlaku di wilayah tersebut. Lalu pada tanggal 18 Februari 1971, uang tersebut dicabut dan rupiah menjadi uang yang berlaku secara sah di Provinsi Irian Barat. Hal tersebut menyebabkan seluruh Indonesia menggunakan mata uang rupiah.
Berikutnya adalah sistem perbankan. Bank pertama yang didirikan oleh VOC adalah The Bank van Lening. Bank ini didirikan tahun 1746 dengan tujuan mempermudah perdagangan VOC di Indonesia. Karena The Bank van Lening tidak berjalan dengan baik, maka Belanda mendirikan The Bank Koran en van Lening pada tanggal 1 September 1752. Tetapi bank ini juga tidak berjalan dengan lancar sehingga berakhir dengan kebangkrutan. Bank yang memiliki peran penting di Hindia Belanda ada banyak. Salah satunya ada Javas CNV, The Postpoor Bank, Hope and Spar Bank, DS Comto Bank NV National Handels Bank, The Algemen Volks Credit Bank, dan Netherlands Handelsmaatschappij. Bank yang memiliki peran penting adalah The Javaasche Bank. Bank ini didirikan pada tahun 1828 dan diberi monopoli untuk mengeluarkan uang. Sejak saat itu, bank ini dikenal dengan Bank of Issue atau bank sirkulasi. The Javaasche Bank memiliki fungsi sebagai bankir untuk pemerintah Hindia Belanda dan digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. Tugas The Javaasche Bank adalah mendiskonto wesel dan surat utang jangka pendek. Yang kedua, mengeluarkan uang kertas. Yang ketiga, menjadi kasir pemerintah. Dan yang terakhir, menyimpan dana devisa dan menjadi pusat clearing. Seiring berjalannya waktu, banyak bank asing yang mulai masuk ke Indonesia. Pada saat masa pendudukan Jepang, The Javaasche Bank digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko. Ketika menjelang Perang Dunia Kedua, Hindia Belanda melikuidasi 3 bank Jepang yang beroperasi. Lalu ketika Jepang menguasai Asia Pasifik, bank-bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank China dilikuidasi oleh pihak Jepang. Karena Jepang ingin mengendalikan keuangan pada satu bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan, The Javaasche Bank mulai beroperasi kembali dan berfungsi sebagai bank sentral. Bank ini masih menjadi badan usaha swasta dan beberapa bagian sahamnya di tangan-tangan orang asing. Lalu sekutu berhasil mengalahkan Jepang dan mereka ingin menguasai Indonesia dengan menyebarkan uang nikah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia yang digunakan untuk mengedarkan uang ori, yaitu uang Republik Indonesia. Pada tahun 1951, The Javaasche Bank dinasionalisasi dan Bank Negara Indonesia berdasarkan konferensi meja bundar menjadi bank umum. Lalu pada tahun 1953, The Javaasche Bank diubah menjadi Bank Indonesia. Dan sejak saat itu, pada tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri menjadi Bank Sentral Republik Indonesia. Berikutnya adalah perkembangan teknologi keuangan di Indonesia. Financial technology ada berbagai macam, salah satunya adalah mesin ATM. Mesin ATM ini pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1987 yang dikenalkan oleh Bank Niaga. Lalu disusul oleh Bank BCA di tahun 1988 dan bank-bank lainnya. Dalam perkembangannya, nasabah belum terbiasa menggunakan mesin ATM tersebut sehingga mereka lebih memilih untuk mengantri di loket. Diperlukan 1 dekade untuk membiasakan menggunakan teknologi tersebut. Indonesia juga berkembang dalam e-banking. E-banking pertama kali digunakan oleh Bank Internasional Indonesia di September 1988. Tetapi justru yang lebih dikenal adalah Bank BCA karena menyebarkannya secara. Pada tahun 2000-an, terdapat perkembangan pesat dalam teknologi keuangan, mulai dari scriptless trading, remote trading, dan merupakan perjalanan financial technology yang dikembangkan secara masif. Penggunaan e-banking di Indonesia juga meningkat secara drastis. Pada saat itu juga sudah muncul mobile banking dan sistem pembayaran online berbasis digital mulai bisa digunakan. Juga banyak perusahaan financial technology yang mulai bermunculan. Jadi kesimpulannya, Tuhan menciptakan manusia dengan sangat indah, sehingga manusia dapat mengembangkan teknologi-teknologi yang ada. Dalam sejarah yang panjang, Tuhan juga pasti akan menolong kita untuk melewati masa-masa yang sulit. Jadi, sekian penjelasan yang saya berikan. Terima kasih sudah mendengarkan.